Halo teman-teman YouTube, apa kabar kalian semua? Semoga aktivitas kalian di minggu ini berjalan dengan lancar ya. Di video kali ini gue tuh mau masuk ke segmen Battle Skincare. Gue membandingkan 3 moisturizer yang punya kandungan utama yang mirip banget. Plus banyak banget dari kalian yang request gue untuk ngebandingin mereka. Produk yang akan gue battle di edisi kali ini adalah Glade to Glow Brightening Moisturizer, Skora Moisturizer, dan yang terakhir adalah Glamazing Moisturizer. Ketiganya merupakan moisturizer viral yang kalian gue yakin juga udah banyak yang tahu. Sekarang kita langsung aja ke battle-nya. Seperti biasa, untuk mengawali battle kali ini, gue membandingkan dari segi packaging dulu ya. Gue mau mulai dari yang paling pertama gue cobain, yaitu Skora Moisturizer. Untuk packaging, dia tuh ada di botol plastik berwarna ungu gitu teman-teman. Dia tuh tipikal moisturizernya di pump. Ini bagus banget karena dia tuh akan mengurangi resiko kontaminasi di produknya, plus juga akan memaksimalkan produk yang dipakai. Karena dia tuh tipikalnya pumpnya akan naik terus ke atas sampai produknya habis. Untuk Skora dia tuh dijual di 54.500 untuk kapasitas 100 ml. Itu based on harga terakhir yang gua cek ya teman-teman. Untuk Glade to Glow dia itu ada di jar plastik single tone berwarna pink. Ini juga packagingnya bagus banget, plastik yang lumayan kokoh. Kalau kalian mau pakai tinggal kalian buka. Dia tuh dapat spatula juga. Untuk Glade to Glow dijual di 38.000 untuk kapasitas 30 gram. Ini memang kalau dari segi harga yang paling murah, tapi kalau dari segi isi ini yang paling sedikit. Yang terakhir untuk Glamazing ada di tube plastik berwarna biru dan pink. Ini gede banget teman-teman, dia tuh berkapasitas 200 ml dan dijual di 57.000. Kalau dari segi packaging, jujur gue akan memenangkan packagingnya Skora karena ini adalah tipikal paling ideal untuk moisturizer karena lebih terjamin higienitas produknya, plus juga nggak ada sisa produk yang akan kebuang percuma gitu ya teman-teman, dan juga bisa ngejaga keamanan dari produknya jadi nggak gampang tumpah-tumpah, berceceran gitu teman-teman. Ketiganya udah ber-PPOM jadi aman ya kalau kalian mau pakai. Oke, sekarang gue mau bahas dari segi tekstur produk. Sekalian gue mau pakai di kulit wajah gue biar teman-teman bisa lihat finish akhirnya kayak gimana. Kita mulai dulu untuk Skora. Skora akan gue pakai di area jidat gue. Itu teksturnya lebih ke gel bening teman-teman. Gel bening yang nggak ada wanginya sih sebetulnya. Dan juga kalau diratain itu kayak akan berubah jadi air. Kalau kalian yang belum familiar, teksturnya agak mirip dengan aloe vera gel teman-teman. Cuma dia tipe yang lebih agak cairnya gitu loh teman-teman. Gue suka banget pakai Skora kalau gue jadiin base awal sebelum gue pakai exfoliating serum ataupun retinol gitu teman-teman. Diratainnya gampang, nggak lengket, nggak bikin kulit gerisi, terus juga lumayan cepat menyerap sih. Sebelah kanan gue akan gue pakein Glade to Glow. Untuk Glade to Glow sendiri dia tuh teksturnya lebih ke gel cream ya. Dia itu yang paling padat dibandingkan dengan yang lain. Dan dia tuh ada wanginya sendiri. Wangi tuh seger banget, wangi buah delima teman-teman. Diratain masih super gampang banget, nggak lengket, nggak bikin kulit gerisi. Dipakai pagi ataupun malam masih nyaman banget. Gue juga bisa pakai dia kalau mau gue layer dengan retinol. Gue pakai di moisturizer kedua. Dia itu akan memaksimalkan kinerja retinol untuk mencerahkan dan memudarkan bekas-bekas jerawat teman-teman. Dia juga tipikal moisturizer yang lumayan cepat ngesetnya, bukan yang lama banget teman-teman. Dan juga dikasih tampilan kulitnya itu yang glowing. Glowing tapi glowing yang sehat ya, bukan yang kelihatan kayak basah banget gitu sih. Oke, sekarang yang sebelah kiri akan gue pakein Glamazing. Glamazing texturingnya agak mirip dengan teksturingnya Glade to Glow. Dia tuh gel krim gitu. Terus dia tuh juga tipikal yang gampang gitu ya untuk diratain. Seandainya packagingnya Glamazing ini kayak Skora, dia akan menjadi salah satu moisturizer terbaik di tahun ini sih. Nggak ada wangi mengganggu, nggak lengket, nggak bikin kulit gerisi juga, dan lumayan cepat menyerap.
Ini hasil akhirnya teman-teman. Kalau kalian lihat ya, untuk Skora ini dia akan menyerap sempurna gitu, dan dia akan bener-bener jadi kulit wajah kita, dan cenderung agak matte teman-teman. Kalau kalian yang suka dengan tampilan yang matte untuk moisturizer, kalian akan suka Skora sih. Dan dia juga ringan banget. Kemampuan melembabkannya nggak terlalu melembabkan, tapi masih oke gitu ya. Untuk yang kulitnya super berminyak ini akan cocok banget. Cuma kalau untuk yang kulitnya kering agak butuh beberapa layer, mungkin sekitar 3 atau 4 layer baru dapat kelembapan yang oke. Sedangkan untuk si Glade to Glow itu akan kasih tampilan kulit yang glowy, sehat gitu loh teman-teman. Gue suka banget sama tampilan kayak gini. Plus kemampuan ngelembapinnya tuh oke banget. Dia akan cocok di semua tipe kulit, mau kalian yang kering, normal, kombinasi ataupun yang berminyak, tetap bisa pakai dia. Kalau kulit kalian yang berminyak mungkin nggak usah terlalu banyak, juga akan dapat kelembapan yang oke banget, dan dapat tampilan kulit yang kelihatan sehat gitu loh teman-teman. Untuk yang Skora, dia juga punya kemampuan melembabkan yang oke, walaupun nggak semaksimal yang Glade to Glow, tapi masih lumayan. Terus juga dia tuh masih kayak kasih tampilan kulit yang agak sedikit glowy, cuma lebih cenderungnya ke matte gitu, masih kulit alami kita, dan nyaman banget saat dipakai. Dari ketiga moisturizer ini, yang paling melembabkan adalah Glade to Glow. Di peringkat keduanya ada Glamazing, yang terakhir yang paling nggak melembabkan adalah Skora. Oke, sekarang gue mau bahas dari segi kandungan produk. Untuk kandungan lengkapnya, teman-teman bisa cek di full review masing-masing produk. Nanti akan gue masukin linknya di deskripsi video. Kalian bisa cek aja, langsung klik di sana. Cuma yang di video kali ini akan gue bandingin secara umum. Ketiganya kan mengandung niacinamide 5%. Literally sama-sama 5%, teman-teman. Kalau kalian cek pun, kandungan niacinamide-nya ada di list lumayan atas, dan itu make sense sih, karena semakin tinggi kandungan produknya, dia akan ditaruh di list yang paling pertama teman-teman. Gue mau mulai dari Glade to Glow dulu ya. Dia tuh untuk kandungan brightening-nya pakai niacinamide 5%, pomegranate extract, dan juga guanistic acid. Ada kandungan allantoin dan juga centella acetica extract untuk kandungan calming-nya. Untuk ngelembapinnya dia pakai sodium hyaluronate. Yang gue suka di moisturizer Glade to Glow ini ada kandungan HPR atau hydroxypinocolone retinoate, ada nanopeptide, tetrapeptide yang bisa bertindak sebagai anti-aging. Produknya no alkohol, no paraben, no essential oil, oil free, tapi sayangnya dia masih pakai fragrance, ada potensi komedogenik, dan juga enggak fungal acne safe. Itu bisa menjadi highlight buat kalian pertimbangkan ya teman-teman. Untuk Skora, dia tuh kandungan brightening-nya pakai 5% niacinamide aja. Untuk kandungan calming-nya, dia tuh pakai witch hazel dan juga bee venom. Kandungan ini juga bisa bertindak sebagai anti acne. Buat teman-teman yang lagi berjerawat atau yang punya kulit acne prone, ini bisa menjadi pertimbangan ya. Untuk kandungan melembapinnya, dia tuh pakai 4 tipe hyaluronic acid. Sedangkan untuk kandungan anti-agingnya, dia tuh pakai lactobacillus, collagen water, dan juga cavein. Skora ini no alkohol, no paraben, no fragrance, no essential oil, oil free, non comedogenic, dan juga fungal acne safe. Yang terakhir untuk Glamazing, dia tuh untuk kandungan brightening-nya dia pakai niacinamide 5%. Untuk kandungan calming-nya dia pakai allantoin dan juga panthenol. Sedangkan untuk kandungan hydrating-nya dia tuh pakai sodium PCA dan juga sodium hyaluronate. Sayangnya untuk Glamazing dia nggak ada kandungan-kandungan yang sifatnya anti-aging, beda dengan yang Skora dan juga Glade to Glow ya. Untuk Glamazing dia no alkohol, no fragrance, no paraben, no essential oil, no silicone, oil free, non comedogenic, dan juga fungal acne safe. Oke, sekarang gue mau bahas dari segi efek produk. Gue kan fokus di 5% niacinamide ya teman-teman. Kalau dari segi kemampuan untuk mencerahkannya, baik meratakan warna kulit, menyamarkan bekas-bekas jerawat, memudarkan flek hitam, meningkatkan level kecerahan di kulit wajah, jujur dari ketiga moisturizer ini cuma Glade to Glow yang punya fungsi itu. Untuk Skora dan Glamazing, sorry to say, dia tuh nggak ada fungsi untuk mencerahkannya. Kemampuan melembabkannya juga lumayan jauh teman-teman antara Glade to Glow dengan Glamazing dan juga Skora. Kalau untuk Skora dan Glamazing termasuk
moisturizer yang ringan banget gitu ya. Mungkin akan lebih disukain di teman-teman yang kulitnya berminyak ataupun yang super oily gitu ya. Kalau yang kombinasi normal ataupun yang kering, kecenderungannya menurut gua akan lebih suka dengan Glade to Glow. Walaupun dia punya potensi komedogenik, tapi sepengalaman gue saat gue pakai nggak separah itu sih. Karena kayaknya masih lumayan ringan dan di muka gue sih nggak ada efek yang aneh-aneh ya. Kecuali dia tuh bikin kulit jadi lebih cerah, lebih segar, lebih kelihatan sehat gitu teman-teman. Kalau untuk Glamazing dan Skora ini kecenderungannya menurut gue bisa jadi moisturizer yang bisa dilayar dengan serum apapun. Kalau kalian lagi pakai exfoliating serum, peeling serum, ataupun kalian yang lagi males mikir pakai produk moisturizer apa, nah kalian bisa pakai dia. Kalau misalnya cuma untuk kayak ngelembapin kulit wajah, untuk bikin kulit jadi sehat gitu ya teman-teman. Cuma keduanya juga punya kemampuan untuk memperbaiki tekstur, terutama untuk Skora ya. Dia tuh memperbaiki teksturnya tuh ada banget, dan gue tuh ngerasa ya setiap pakai dia tuh kulit tuh kerasa jauh lebih halus, kayak abis dieksfoliasi gitu. Padahal dia tuh nggak ada kandungan eksfoliasinya ya. Bener-bener bisa memperbaiki tekstur sih menurut gue. Dan dia tuh kalau dijadiin base sebelum pakai retinol akan epic banget, akan bikin retinol tuh jadi jauh lebih bekerja dengan optimal. Untuk Glamazing dia tuh tipikal moisturizer yang so-so aja gitu. Bukan yang oke banget, bukan yang jelek juga gitu. Dia multifungsi sih sebetulnya, karena bisa dipakai di muka dan juga di badan ya. Dan karena itu gede ya, isinya banyak, jadi ini masih worth it sih kalau kalian mau cobain gitu ya. Tapi kalian jangan berharap banyak untuk kemampuan mencerahkannya, karena jujur itu nggak terlalu kelihatan sepanjang gue pakai sih teman-teman. Cuma kalau untuk ngelembapin masih oke. Apalagi kalau kita layer ya, mungkin sekitar 2 layer akan epic gitu kemampuan ngelembapinnya. Kesimpulannya, untuk battle ketiga moisturizer viral ini, jujur untuk peringkat pertama gue akan memenangkan Glade to Glow Brightening Moisturizer. Karena dia tuh yang paling epic untuk mencerahkan kulit wajah, menyamarkan bekas jerawat, meratakan warna kulit, melembapin kulitnya oke banget, bikin tampilan kulitnya jadi kelihatan sehat, glowing, tapi bukan glowing yang basah too much gitu ya teman-teman. Glowing masih yang oke banget. Plus kalau kalian jadiin sleeping mask, dia tuh bisa kasih efek yang kayak kalau kalian pakai Biodance Sheet Mask gitu loh teman-teman, yang viral itu. Efeknya tuh masih mirip banget ya. Kalau itu kan mahal banget ya, mendingan pakai si Glade to Glow aja, dipakai lumayan banyak di malam hari, pagi harinya kulit kalian akan kelihatan bener-bener berkilau gitu loh teman-teman. Gue udah ngalamin. Kalau nanti kalian penasaran, gue akan bikinin video shortnya ya. Untuk peringkat kedua, jujur gue agak bingung karena keduanya punya kelemahan dan juga kelebihannya masing-masing. Cuma setelah gue pikir-pikir, untuk peringkat kedua akan gue kasih ke Skora, karena dia masih menurut gue yang paling multifungsi banget. Dia tuh bisa dipakai di segala kondisi. Mau gue lagi jerawatan, mau gue kulitnya lagi sehat, mau gue lagi pakai peeling serum, retinol, ini super aman banget. Karena teksturnya yang kayak air gitu ya. Walaupun teksturnya tuh gel bening yang kayak aloe vera, tapi setelah diratain tuh kayak air. Dan bener-bener kalau pakai dia tuh kayak abis cuci muka gitu, kayak kelihatan segar. Cuma memang efek mencerahkannya nggak ada, tapi dia tuh bikin tekstur kulit jadi super halus banget. Kalau kalian memang udah pakai brightening serum yang potent, nah ini nggak apa-apa banget ya, buat kayak kasih tambahan efek bikin kulitnya jadi halus parah gitu loh teman-teman. Kalau pakai dia tuh kayak berasa habis eksfoliasi gitu, kulit kerasa halus banget. Ini masih efek banget sih, dan harganya juga masih tergolong oke, dan packagingnya yang menjadi pertimbangan gue untuk menangin dia dibandingkan dengan Glade to Glow. Oke teman-teman, itu begitu dulu battle skincare untuk edisi kali ini. Semoga ini bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai ketiga produk ini, karena kalian masih nanyain, Kak battlein dong Glamazing dengan Skora, Kak battlein dong Glamazing dengan Glade to Glow, Skora dengan Glade to Glow gitu. Semoga video ini bisa menjawab rasa penasaran kalian. Penting banget kalian untuk nonton secara utuh biar kalian dapat penjelasannya lebih lengkap ya. Tapi kalau kalian ngerasa masih ada yang kurang jelas, boleh banget tulis di kolom komentar. Kalau gue jawab, berarti jawabannya ada di video ya teman-teman. Kalau kalian suka video ini, boleh klik tombol like-nya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel YouTube gue. Dan kita ketemu lagi di video Dunia Andri berikutnya. Bye-bye.